Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Lanjutkan babul muraqabah. Masih di ayat Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sungguhnya bagi Allah Ta'ala tidak ada satupun yang tersembunyi di bumi, begitu juga di langit. Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Ketika kita merasa bahwasanya Allah mendengar, melihat, mengetahui, akan timbul sifat muraqabah dari diri kita, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhanmu benar-benar mirsad, mengawasi. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, dialah Allah Ta'ala yang mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Pandangan mata yang khianat. Koyone iya tapi pliriane tidak, kan berkhianat. Wa ma tukhfis sudur, dan yang disembunyikan di dalam dada, di dalam hati, mengetahui. Itu ilmu Allah. Adapun ilmu kita, ilmu manusia tidak sampai mengetahui perkara-perkara yang ada pada jiwa hati seseorang. Apa yang dirasakan orang lain kita tidak tahu. Apa yang sedang dibatin oleh istri kita di samping kita saja tidak tahu. Nah, menandakan lemahnya ilmu kita. Tetapi Allah Ta'ala tahu. Ketika kita tahu Allah mengetahui apa saja yang tersembunyi di dalam hati, maka timbul sifat muraqabah. Muraqabah ini merasa diawasi. Siapa yang mengawasi? Allah Ta'ala. Kemudian hadisnya, sering kita mendengar hadis ini, tapi tetap harus kita ulang. Karena ilmu itu bitikrar. Ilmu itu diulang-ulang. Seperti Al-Fatihah itu diulang-ulang. Bosan buatan jenengan baca Al-Fatihah? Bosan ini bahaya. Sholat rukun itu. Fatihah itu rukun dibaca ketika sholat, kok bosan nih. Nah, maka hendaknya ilmu itu seperti Al-Fatihah, diulang-ulang terus, tidak pernah bosan. Wa amal ahadi, itu adapun hadis-hadisnya yang pertama, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, berkata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin, ketika kita duduk-duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi duduknya Rasulullah di sini untuk perkara yang manfaat tentunya. Jadi kehidupan Rasulullah di rumah, di masjid, di jalan itu mengawasi umatnya. Ada yang susah, ada yang butuh bantuan. Jadi perkara hidup Rasulullah benar-benar bermanfaat. Maka pilihan kita hidup kan ngoten niku.
Kalau kita tidak disibukkan dengan perkara yang manfaat, pasti berarti sebaliknya. Sibuk dengan perkara yang tidak manfaat. Ini sudah pasti. Tidak ada di tengah-tengah ini mboten enten. Setengah manfaat, setengah ra manfaat ini mboten enten. Maka contohnya Rasulullah ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik. Jadi Rasulullah manfaat terus di rumahnya tandang gawe ini Rasulullah ini. Nyuci nggih nyuci. Bersih-bersih nggih bersih. Apa yang bisa dikerjakan oleh Rasulullah di rumah beliau kerjakan. Meskipun ada istri, meskipun ada orang-orang yang membantu beliau, tetap mengerjakan. Nah, kalau kita kan dibujui orang, rewang juga tidak punya kok orang ngopo ini berarti payah lagi seperti itu. Nah maka apapun keadaan kita itu berbuatlah selama kita mampu perkara yang manfaat. Jangan memberikan celah bagi setan melenakkan waktu kita. Wah kayaknya iso ditandangi bojo nih, bisa ditandangi siapa. Kita nggak ngapa-ngapa akhirnya jurno apa niku gang HP jam-jaman wis tuwa main game ribut nonton jam-jaman nonton perkara yang diulang-ulang terus berita pemilu jadi bulan balik ini kok ya ora ono yang lain gitu. Nah ini kan tidak manfaat. Maka tadi di sini Rasulullah dan para sahabat duduk-duduk ini untuk perkara yang manfaat, tidak seperti duduk-duduknya kita nih. Jagongan kita nih napa? Urusan yang diperbincangkan itu perkara napa nih. Nah, kalau penguasa kurang berilmu, kurang alim, maka yang dibicarakan itu perkara yang akan datang, misi. Sebuah cita-cita. Ini tidak tahu duduk-duduknya tukang mancing ini nopo. Obrolan bersama mereka. Gitu. Nah, maka dalam majelis kita, tempat duduk-duduk kita, tongkrongan-tongkrongan itu sibukkan dengan yang manfaat. Dzata yaumin suatu hari kita duduk-duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba tala'a alaina muncul di depan kita ini. Rajulun syadidu bayadhi thiyab. Seorang laki-laki yang berpakaian putih. Putihnya itu sangat putih. Maka pakaian putih itu sunnah bagi laki-laki untuk sering-sering pakai baju putih, kaos putih, kemeja putih, koko putih, gamis putih, sarung putih, ketung putih. Karena putih itu menandakan kesucian, gampang reget. Karena gampang kotor, maka sering dicuci. Beda kalau kita pakai gamis warnanya hitam atau coklat, ora kita regeti. Contal candel tidak pernah dicuci gitu. Nah, maka dari makna tamu di sini yang datang, orang yang datang memakai baju putih, mengajarkan kepada kita sering-seringlah berpakaian yang putih. Orang haji, orang umroh pakai kain putih. Mengingatkan kepada kita besok kita mati ya dikafani pakai kain putih. Kemudian syadidu bayadhi thiyab, syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya juga sangat hitam. Sangat hitam. Selera pandangan orang menilai apik tidak itu beda-beda.
Orang Arab keindahan rambut itu pada rambut yang keriting. Minggu. Kalau kita sih pripun? Keriting nopo lurus nopo gelombang. Kalau anak-anak muda lurus kayak Korea. Gitu. Sik gelombang sithik piye carane bisa lurus? Cari sampo, beli sampo lurus. Ya tetap akan kembali kepada setelan awal nih. Dilurus-lurus gitu, rebonding. Nah, kan seleranya beda. Tapi intinya di sini semua tabiat manusia itu senang punya rambut hitam. Nah, makanya di sini syadidu sawadis sya'ri. Rambutnya ini hitam pekat. Kalau hitam, hitamnya itu sangat hitam. Ini kan menimbulkan orang-orang saling memandang. Menjadi tujuan orang memandang dirinya. Maka mengandung makna di sini disyukuri yang punya rambut hitam, yang sudah beruban jangan disemir hitam, tidak boleh. Karuan saja semir merah, semir kuning, semir biru. Kalau hitam tidak boleh. Jenengan sampun sepuh sadari memang sudah sepuh, tidak usah bergaya cah nom nih. Makanya sepuh ya sadari, sepuh diterima nih, ubanan nih diterima. Wong isin ngantor, alah, macam wis tuwa kok pripun boleh. Gitu. Umur itu tidak bisa dibohongi. Waya itu nggih tuwa. Keriput ya sabar manjen wis keriput tuwa nih. Gitu. Mau pakai skincare yang biar enggak keriput ya tetap keriput nih. Nah, maka tamu di sini yang datang menemui Rasulullah dan para sahabat memiliki rambut hitam. La yura alaihi atharus safar, tidak tampak darinya itu bekas perjalanan. Zaman waktu itu orang safar ini safarnya melewati pengubar, berdebu, berpasir. Maka orang perjalanan jauh akan terlihat berdebu, terlihat kusut, terlihat capek, terlihat dirinya benar-benar berjalan jauh. Orang safar zaman sekarang beda. Gitu. Oh, necis malah. Mobil ada AC-nya, kereta ada AC-nya, pesawat AC-nan, bersih. Bis nggih ngonten. Truk saja sekarang ada AC ini. Motor saja ada sini mboten motor. Nah, maka tidak terlihat kusut, tidak terlihat letih, tidak seperti orang safar zaman dulu. Tetapi di sini tamu yang tidak kita kenal, tidak terlihat dirinya itu bekas jalan jauh. Nah, padahal orang safar ini kan menampakkan letih paling tidak. Maka ada hadis sahih, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu secuil bagian dari siksaan. Meskipun safar kita itu untuk rekreasi, pasti merasakan ketidaknyamanan, kepanasan, ketidaknyamanan kehujanan, atau kedinginan, atau ngantuk, atau letih, atau macam-macam nih. Kepikiran ngomah, kepikiran kok yora tekan, wah jan. Kepikiran samar kentean bensin, kentean sangu. Ini kan bagian dari siksa. Kemudian wala ya'rifuhu minna ahadun, satu pun dari kita tidak ada yang kenal. Mboten enten sing kenal. Oh, ada tamu tidak ada yang kenal. Padahal Allah Ta'ala itu menciptakan manusia mempunyai kemiripan satu dengan yang lain. Meskipun kadang tidak berkeluarga, tidak ada darah nasab,
satu dengan orang lain kadang ada kemiripan. Menandakan kita itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dari satu bapak, satu ibu, yaitu Adam dan Hawa. Wonten. Wong nanti kula niku ditangleti ada orang Wonogiri niku. Ada teman, ada kenalan niku, kenalan umroh wong Wonogiri. Di WA. Saya sedang di Wonogiri no. Loh, mboten niku. Loh, tadi kok melihat Ustaz di masjid niku. Berarti ada yang mirip niku. Kok saged ngoten niku? Oh, ada keluarga di sana kok bisa ada yang mirip. Bisa karena orang lain yang mirip atau mungkin ada setan gitu. Menyerupai wajah kita, bisa saja. Tapi kok setan di masjid ya tidak mungkin niku. Nah, maka di sini tidak ada yang kenal, mempunyai wajah yang berbeda. Tapi ada riwayat yang lain, malaikat Jibril itu kalau datang menemui Rasulullah dalam bentuk laki-laki, sering berwajah seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Kulabi dari Bani Kulab. Sering, maka para sahabat itu kalau ada Dihyah, mereka bertanya dalam hati mereka, ini Dihyah yang benar, yang ori, atau Dihyah yang KW nih, maksudnya Jibril nih. Jibril alaihi salam datang menyampaikan suatu perkara kepada Rasulullah. Nah, bertanya-tanya, walau pergi kemudian Rasulullah menjelaskan suatu perkara kepada sahabat, itu berarti Jibril. Tapi kalau tidak ya berarti yang ori ini yang beneran. Kemudian hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tamu tadi duduk di depan Rasulullah. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian merapatkan kedua lututnya. Bukan kedua lutut itu ditempelkan di lutut Rasulullah, tidak, tapi lututnya sendiri. Kadang beberapa menerjemahkan tidak tepat. Maksud lututnya ditempelkan lututnya Rasulullah, ini tidak beradab yang seperti itu. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, meletakkan dua telapak tangannya di atas pahanya, tegakkan. Jadi duduk dengan cara yang tegak. Maksudnya kalau nuntut ilmu ini, tapi terserah nih jangan mau praktekin, monggo nek tidak ya ora apa-apa niku lho. Maksudnya ngoten niku lho. Ngaji yo tegak gitu loh. Wah, tegak silo nopo, pokoknya tegak gitu. Biar gampang ngantuk, maksudnya seperti itu. Gitu. Jangan mulai deta nih monggo gitu. Layah-layah iki monggo gitu. Enggak apa-apa. Seperti di sekolah kedinasan, apalagi akmil taruna harus tegak. Nulis saja tidak boleh miring nih. Nulis kudu tegak. Bayangkan nih jam 7 sampai siang, sampai waktu istirahat, sampai bubar sekolah tegak terus lah. Kemengi kaya nopo gitu. Nah, mau ngaji ngasih sak jam saja ngeliyat nih. Gitu. Nah, di sini kan mengandung makna, ini menuntut ilmu itu caranya seperti itu. Untuk menyampaikan ilmu itu tegak. Duduknya itu tegak. Wa qala ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, ajarkanlah kepada diriku tentang Islam. Wah, kenapa tidak memanggil ya Rasulullah? Ngene la taj'alu du'a bainakum ka du'ai bainakum, du'a ar-rasuli ka du'ai bainakum. Janganlah memanggil Rasulullah itu seperti memanggil kalian kepada yang lain, langsung memanggil namanya. Padahal Allah Ta'ala memanggil Rasulullah di dalam Al-Quran itu tidak langsung ya Muhammad, ya Nabi Allah, ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhan Rasul. Maka makruh bagi kita perkara yang tidak baik langsung Muhammad. Nah, kalau yang dimaksud adalah Rasulullah, yang paling mulia itu dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita kan
memanggil sama orang lain, sama teman langsung manggil namanya monggo. Tapi kalau kepada Rasulullah menyebutkan namanya, cara yang mulia yang beradab itu dengan Nabi Allah atau Rasulullah atau Abdullah. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kenapa langsung manggil dengan nama Muhammad, seolah-olah ini kan orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak tahu Islam, tidak tahu iman, tidak tahu ihsan, seperti Badui gitu. Badui yang tidak tahu ilmu, jarang bertemu Rasulullah dan para sahabat, biasa memanggil Rasulullah dengan menyebut namanya langsung, ya Muhammad. Ajarilah aku tentang Islam. Kata Rasulullah, al-Islamu an tasyhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu dirimu bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, sesembahan kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya syahadat, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Makna hadis yang panjang ini, rukun Islam kalau dibarengi dengan iman, Islam itu perkara ibadah yang tampak, yang terlihat, mengucapkan, berbuat. Itu rukun Islam. Pengertian Islam itu maksudnya perkara yang tampak, yang ketok, mengucapkan syahadat. Nah, maka seseorang itu dikatakan muslim kalau bersyahadat. Kalau bahasa tidak tahu bahasa kok iso jadi istilah syahadat itu login gitu. Mau login maksudnya mau syahadat. Tidak tahu ini istilah dari mana gitu. Maksudnya masuk Islam ya syahadat. Kalau murtad ya logout gitu ya seperti itu. La haula wala quwata illa billah. Jadi kadang membuat istilah-istilah yang tidak baik gitu. Zaman sekarang anak-anak muda itu. Nah, maka tanda Islam seseorang itu yang pertama syahadat. Berapa kali kita syahadat dalam sehari? Tasyahud awal, tasyahud akhir. Dalam sholat saja 2 kali tasyahud. Selesai wudu syahadat lagi. Gitu. Nah, maka cara menjaga Islam kita dengan memperbanyak mengucapkan syahadat. Sampai diajari oleh Rasulullah SAW tadi. Selesai wudu mengucapkan syahadat. Ketika sholat berapa kali mengucapkan syahadat. Maka orang wudu, orang sholat pasti dijamin Islamnya. Tapi kalau tidak wudu, tidak sholat, di mana Islamnya? Kata Abdullah bin Syakik, pernah kita sampaikan, para sahabat Rasulullah tidak berselisih dalam suatu perkara, seseorang itu dikatakan keluar dari Islam kecuali mereka yang tidak sholat. Man tarakahu kufrun ghairas sholat. Maksudnya para sahabat ini ketika ada orang tidak bayar zakat, mereka berselisih pendapat. Islam atau tidak Islam, ada berselisih. Tapi kalau tidak sholat, nah ini para sahabat itu, wow, Islam kok tidak sholat. Nah, maka di sini intinya yang pertama syahadat, memperbanyak mengucapkan syahadat. Wa tuqimas shalah, yang kedua tentang Islam itu melaksanakan sholat, menegakkan sholat. Namanya ngajak sholat itu tidak ada wisnya, tidak ada habisnya, tidak ada endingnya, itu tidak ada. Bahkan Allah Ta'ala berfirman ini di surat Toha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Ayat 132. Ajak keluargamu sholat dan sabar. Ngajak mereka sholat itu sabar. Apalagi ngajak orang lain. Ngajak keluarga saja berat, banyak ujiannya, apalagi ngajak orang lain. La nas'aluka rizqah. Kata Allah, kami tidak nuntut darimu itu rizki.
Kalian itu tidak memberi rezeki kepada Allah, tidak butuh rezeki. Gitu. Beda kalau kita hidup di dunia. Apa-apa kok bayar. Mau BAB saja bayar, ada pajak ini. Gitu. Motokopi saja bayar parkir nih. Gitu. Motokopi nih 500 parkirnya 2000. Pripun ngoten niku. Gitu. Orang ngono to, ora mbagori, ora ngapa-ngapa, ora nulungi, nglebokke, ngetokke 2000 nih. Nek helme ilang tanggung jawab mboten? Mboten. Belanjane ilang. Ndoke ilang atau kentangnya ilang atau lomboknya ilang. Tanggung jawab mboten nih? Mboten niku. Entuk 2000 niku. Nikmati dadi tukang parkir. Nah, ini kan kita butuh ya bayar di dunia ini. Apa-apa bayar, karena nusik gratis, ambegan yang gratis. Tapi kadang nek sesek saja kudu bayar ambegan. Di sini Allah Ta'ala tidak butuh dengan pembayaran kita, rezeki kita tidak butuh. Nahnu narzuqu, kamilah yang memberi rezeki kepada. Maksudnya makna dari ayat 132 dari surat Thaha ini, sholatlah, Allah beri rizki kepadamu, jaga sholat, Allah datangkan rizki. Wah, bagaimana caranya? Wah, caranya omai atau lemai kenotol bisa saja seperti itu. Warisan padahal orang ngopo-ngopo untuk miliaran, orang teko ujuk-ujuk nih, gitu. Itu salah satu caranya. Atau orang ngopo-ngopo cara duwe dadi mantune wong duwe. Kan bisa seperti itu. Atau bagaimana, terserah Allah mengkayakan seseorang. Maka di sini maksudnya, jagalah sholatmu, ajak keluargamu sholat, kami beri rezeki. Kasih rezeki. Nengok. Pokoknya ngono isih maido gitu. Sama itu, maka Mbah Mangli ini, wanita cerita itu jadi Mbah Mangli itu dawing itu. Kalau dirimu di sawah, dengar sholat, pegang kepalamu sama pantatmu. Kalau ada tanduk dan ada ekor, teruskan. Pun, Mbah Mangli mendel pun. Nek wong sik paham, ya paham. Nek ora paham bulan baleni ya tetep ora paham. Paham nggih maksudnya? Maksudnya terus kene napa berarti? Nggih setan. Nggih to. Dengar adzan kok ora bubar dari pekerjaannya. Meneruskan pekerjaan, berarti sinten? Nggih setan. Setan kan bertanduk maksudnya. Setan sholat mboten? Ndak sholat. Nah, maka tadi mas sholat, mendirikan sholat. Allah beri rezeki ini. Karena ini tidak diberi rezeki. Hewan saja yang tidak ada perintah sholat kepada mereka. Perintah Allah kepada mereka hanya bertasbih, memuji Allah. Diberi rezeki. Diri kita nih, wangeli garu-garuan. Apalagi ngoyak cah nom-nom iku pilih. La haula wala quwata illa billah. Angel nih, karena menang. Oyak mereka sholat yang tenang, sholat yang khusyuk, sholat orang ngobrol, sholat gak gojek, ngajak saja wis susah, ngondisikan mereka sholat tenang yo susah. Maka tadi kata Allah, wa'mur ahlaka bis sholat, ajak mereka sholat. Waktu dia zakah, kemudian menunaikan zakat. Nah, ini bagi orang kaya. Zakat itu kan dari makna zakayu zaki yang bermakna membersihkan, mensucikan. Maksudnya harta yang tidak kita pakai. Harta yang sisa dari kebutuhan kita, ini yang dizakati. Maksudnya harta yang adem. Harta yang tidak adem itu maksudnya apa? Yang kanggo nih loh.
Nggih toh. Tapi kalau sekarang itu walah ra karu-karuan. Pajak niku kan kita belum menikmati sudah kena pajak niku. Ada zakat profesi nggih ngoten. Belum menikmati sudah kepotong zakat profesi. Nah, maka zakat profesi itu argumennya lemah. Kecuali mereka yang gajinya gede, gajinya kaya, gajinya banyak, itu pantas ada zakat profesi. Gaji kok per bulan 50 juta, 100 juta. Apalagi yang nomor niku pejabat-pejabat eselon 1, 2, komisaris apa, dirut apa, gaji ini mungkin bisa ratusan juta. Kalau zakat profesi, zakat gaji maksudnya gaji tiap bulan diwajibkan atas mereka, setuju nih. Tapi kalau dipukul semua rata, wah jangan mesake. Yang gajinya 1 juta, 2 juta, 5 juta, 5 juta anak itu bayangan itu. Urung nompo sudah dipotong zakat. Yang ngopo anak itu aja sih papat nang pondok, 2 kuliah. SPP-nya, sangu nilai I, mending. Gitu. Min, urung doyak-oyak korban. Mending. Kudune dapat zakat malah ditarik zakatnya perkara yang tidak tepat, yang tidak pas. Maka zakat itu kan dari yang sisa, yang tidak digunakan waktu itu, yang tidak terpakai. Wah, kalau zakat tanaman pripun Ustaz? Iya. Lumrahnya orang contoh ini padi itu kan 5 suk. 5 suk itu orang lebih 750 kilo. Orang nanam padi ini 3 bulan atau 4 bulan. Niku sudah di sawah niku. 3 bulan lebih nggih. 3 bulan lebih 90 harinan. Kalau panen 5 suk 750 kilo setelah dikurangi modal, dikurangi macam-macam biaya operasional untuk makan dirinya dan keluarganya sampai panen selanjutnya, itu kan pasti sisa. Gitu, pasti sisa. Maka dizakati. Wonten maksudnya. Nah, kecuali kalau sudah urusannya bisnis dijual lagi, maka akan ketemu yang namanya zakat tijarah, zakat urudut tijarah, zakat perniagaan. Jadi waktu dia zakah membayar zakat, bahkan ada di podcast itu, di podcast Al Jazeera kalau tidak salah, TV Al Jazeera itu ada seorang akuntan dari Timur Tengah tinggal di Dubai, tinggal di Qatar. Beliau meneliti, menghitung bertahun-tahun. Kalau orang Timur Tengah, orang-orang teluk nih yang kaya nih rakitung nih, saking sugih-sugih itu ngingu singo, gitu, ngingu macan, koleksi mobil-mobil raum mergani, saking bingungnya ngecaki duit. Kalau kita kan saking bingungnya golek duit. Kalau mereka itu saking bingungnya ngeculki duit. Wah, itu dihitung oleh beliau, lupa namanya, bisa dicari di YouTube, di TikTok, di Facebook. Dia berkata, tidak akan ada orang Islam yang miskin kalau semuanya bayar zakat. Di dunia ini tidak ada orang Islam yang miskin. Itu dari zakat saja. Maka pemerintah Indonesia itu benar-benar mau mengelola zakat, maka pajak ini akan sedikit sekali. Benar-benar pajak itu, zakat itu benar-benar diterapkan, diwajibkan kepada siapa saja yang sudah kena wajib bayar zakat. Itu benar-benar nanti mungkin berkurang itu pajak. Sekarang kan pemerintah bingung, sampai ada istilah UKT ini, geger-gegeran. Kenapa UKT ini? Uang kuliah tunggal nih, dengan seorang mahasiswa ramudak ngerti ini, anaknya wayai bayar
SPP kan entah. Kan kayak demo ini mahasiswa. Karena pemerintah bingung. Pemerintah bingung bagaimana mensubsidi dunia pendidikan. Padahal anggaran pendidikan itu sudah di atas 600-an triliun nih. Pripun jalan. Nah, ini mau dikurangi lagi untuk makan siang gratis. Kayak ngopo saya mau penting itu. Kalau ini ngasih ngitung, SD saja itu hampir 1 juta. Satu anak nih. 1 tahun nih. Loh, 1 tahun itu 1 juta. Bosnya, bos itu bantuan operasional sekolah. 1 juta. Nah, itu saja untuk macam-macam. Bukan untuk makan nih. Nah, kalau untuk makan 10.000 1 hari. Satu makan siang nih. Ping 5 hari 50.000. Ping 1 bulan 300. Wah, pingin lagi satu tahun, wah, pirang juta nih, mampu tidak? Berapa sekolah se-Indonesia? Oke, bingung nih, gitu. Janji ini kan harus ditepati, kalau tidak ditepati lah ya, pripun caranya? Maka ada wacana nanti bos ini untuk makan siang, operasional sekolah pripun, ada SPP lagi. Wah, bengak-bengak orang tua nih. Nah, ini kan. Nah, itu maksudnya kembali kepada pajak. Jadi karena pemerintah butuh untuk membiayai negara yang besar ini dengan jumlah rakyat yang hampir 300 juta. Kan apa-apa pajak. Yang paling gampang itu apa? Pajak. Nang tol pajak. Pipis saja ada pajaknya. Makan saja. Mangan wis bayar loh kita nih. Masih ada pajak mangan. Wah, pripun niku. Kan sudah jajan loh, sudah beli loh. Beli ayam, beli sate, beli ini, sudah beli, sudah bayar. Masih ada pajak jamin mangan nih, Masya Allah. Besok sampai jahit kalau pajak ini. Bangun rumah ada pajaknya, beli tanah, bagi waris, nyertifikat tanah, semua pajak. Nah, maka pajak itu tidak memandang bulu si kaya atau si miskin. Beda dengan zakat. Waktu dia zakah, bayar zakat. Waktu summa Ramadan, poso Ramadan. Ini rukun yang kemina nih? Keempat, puasa Ramadan. Berlalu 1 bulan yang lalu gitu. Kangen tuh nanti nih. Nah, sudah rindu rasane buka, rasane tarawih, rasane qiyamul lail. Jadi membahagiakan, janji Allah, janji Rasulullah. Jadi puasa itu membuat bahagia. Maka untuk nostalgia, mengobati rindu kita pada bulan Ramadan, rutinkanlah puasa Senin Kamis. Yang mampu puasa Daud ya puasa Daud. Sebentar lagi bulan Dzulhijjah ya puasa bulan Dzulhijjah. Wabil khusus puasa Arafah tanggal 9 Arafah. Wa tahujjal bait, haji tanah suci Makkah sana bagi yang mampu, man istata'a ilaihi sabila, yang punya istita'ah, kemampuan harta, kemampuan apa niku fisiknya, akalnya, bagi yang mampu. Kemudian kemampuan yang lainnya, harta ini kan penting sekali urusan haji, termasuk antri sabar gitu. Antri kalau reguler berarti 30-an tahun, kalau plus yo 5-7 tahun. Pengennya lebih cepat lagi, ada haji namanya haji furoda ini, siapkan saja duit 300-an juta nih gitu. Nah, kalau ada iming-iming khusus bukan visa haji ya ini yo, janganlah. Kan ada orang haji itu tidak pakai visa haji. Visa ini apa itu visa? Izin masuk suatu negara karena suatu urusan. Nah, visa ini macam-macam. Ada visa umroh, ada visa haji, visa kerja, visa kunjungan. Nah, visa sekolah. Nah, ada visa khusus visa haji. Kalau kita haji tidak pakai visa haji ini mendolimi.
Kenapa mendolimi? Karena namanya Arafah, namanya Muzdalifah, namanya Mina, ini terbatas. Tempatnya itu tidak luas. Sudah dihitung oleh pemerintah Saudi sana. Kapasitasnya hanya untuk sekian juta. Kalau lebih dari itu bludak. Berarti kan mendolimi, kan tentu. Barat kita itu pakai minum pakai gelas. Ada gelas berapa liter, diisi setengah liter. Bludak buatan? Bludak. Masjid kapasitas 500 orang. Nah, kok yang datang 700 orang. Tertampung buatan? Tidak tertampung. Nah, seperti itu haji. Maka pemerintah Arab Saudi sudah ngitung, oh tahun ini haji maksimal sekian juta orang. Kok ada orang-orang yang datang haji tidak pakai visa haji, tidak pakai tasrih, izin haji, maka akan membuat bludak tadi, mengakibatkan Arafah semakin sempit, orang tidak nyaman. Muzdalifah yang tempatnya hanya sempit, ya semakin sempit, kan mendolimi. Tapi kan orang yang bayar haji saking ini rindunya kepada Baitullah, pengen haji kan saking rindu sekali. 100 juta, 150 juta, 200 juta ya dilakoni diculki. Mereka yang punya travel kan sih penting badi, tidak mikir susah payahnya. Orang yang haji penting badi akeh gitu. Enggak ada travel haji, travel umroh niate nulungi wong ibadah, tidak ada. Niatnya apa? Ya badi gitu. Tidak ada ustadz nopo orang alim ngajai umroh niatnya nulung nopo tak tulungi tak bimbing, tidak, niatnya goleh badi niku gitu, niatnya goleh badi. Maka kalau ngajak-ajak orang umroh orang haji di masjid, nah ini dosa. Kenapa? Jual beli. Ayo jenengan umroh nanti kok saya tak kasih potongan. Nah, ini sudah jual beli. Ajak umroh lewat kita nanti. Pokoknya 10 orang tak kasih bonus 1 nanti. Bisa duit atau bonus umroh 1, bonus haji 1. Nah, ini sudah bisnis. Jadi kadang orang lupa yang seperti itu tidak boleh dikerjakan di masjid. Tapi kalau hanya menjelaskan fadilah keutamaan haji, fikih umroh di masjid, silahkan. Jadi kalau ngoyo-woro ngajak orang haji, ngajak orang umroh ikut dirinya di masjid, boleh. Dosa niku. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a aw ibta'a fil masjid la arbahallahu tijaratak." Barang siapa jual beli di masjid, Allah tidak memberkahi. Allah tidak memberikan keuntungan kepada dirinya. Niku tahujjal bait ini istata'na ilaihi sabila, jika kamu punya kemampuan sampai ke tanah suci untuk pergi haji. Qala sadaqta, kata Jibril tadi, benar. No. Tanya kok ya. Jawab. Ngoten toh. Maksudnya bertanya membenarkan. Niku pripun? Berarti kan sudah tahu. Ngetes. Fa'ajibna yas'alu wa yusaddiquhu, kami heran tanya kok dan membenarkan. Berarti kan dirinya sudah tahu. Kenapa harus tanya? Sudah tahu kok dadak tanya. Maka orang bertanya ini kan macam-macam tujuannya. Dirinya sudah tahu, mungkin orang lain belum tahu, mau tanya malu ya sudah aku saja yang tanya. Berarti kan niatnya tanya untuk mengajari orang lain. Ada yang tanya itu ngetes. Ngetes niku napa iki ustaz iki tenan ustaz apa ustaz-ustazan ngono to. Kan saknian kathah niku ora ustaz dadi ustaz. Bahas fikih malah dadi ngalor ngidul. Niku. Nah, kan dites iki tenanan ora. Ditanya hadis, tanya ayat Quran, maknanya apa, tafsirnya apa, malah ngelantur. Boleh tanya seperti itu. Atau tanya tujuannya menjatuhkan kehormatan seseorang. Ada. Biasanya intel-intel nih seperti itu. Tanya tentang suatu perkara, ben ustadz itu bisa diperkarakan. Wah,
Bahaya seperti itu. Seperti Imam Malik pernah ditanya tentang status kekuasaan Bani Abbasiyah. Karena Imam Malik ini kan hidup pada waktu Bani Abbasiyah mengkudeta Bani Umayyah. Hidup di zaman khalifah, kekhilafahan yang beda dinasti, geger-gegerannya. Kemudian Imam Malik ditanya, ada yang ngetes, bagaimana status kekhilafahan Bani Abbasiyah, tidak dijawab oleh Imam Malik. Karena Imam Malik tahu, kalau dijawab diriku bisa mati. Nah, maka itu kan tanya tujuannya apa? Mencelakakan. Ini bahaya. Ada yang tanya karena tujuannya apa? Membandingkan fatwa, jawaban. Orang awam tanya sesuatu seperti hukum ini apa? Ustaz sana katanya boleh, Ustaz sini kok tidak boleh. Ini kan membanding-bandingkan. Akhirnya apa? Bingung bingung sendiri. Maka ketika tanya, salah seorang alim sudah menjawab, cukuplah, amalkan atau tinggalkan. Kalau pertanyaannya jangan, jawabannya jangan, haram, cukup seperti itu. Tapi karena banyak tanya, banyak cari referensi, bingung sendiri. Kemudian fa akhbirni 'anil iman, beritahulah aku tentang iman. Qal antuk minabillah, kamu mengimani. Iman itu meyakini, membenarkan. Meyakini, membenarkan, itu iman. Mempercayai. Kamu beriman kepada Allah, berarti mempercayai, meyakini akan adanya Allah Ta'ala. Rububiyahnya Allah. Rububiyah itu ketuhanan yang menciptakan. Jangan sampai kita ragu, benar kok ada Allah. Ini kan bahaya. Itu setan. Merasuki jiwa kita, membuat diri kita ragu. Nah, gitu. Sampai dikatakan dalam hadis sahih, setan itu menggoda diri kita kapan saja, di mana saja, sampai membisikkan suatu perkara, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Man khalaqa rabbak. Siapa yang menciptakan Tuhanmu? Ya sudah, akal kita tidak mampu mikirkan. Kelemahan akal kita itu di situ, tidak mampu memikirkan yang seperti itu. Maka kata Rasulullah SAW, kalau datang bisikan seperti itu, ta'awudlah, fa innahu la yadurruhu. Kalau dirinya bertawud, tidak akan membahayakan dirinya. Antuk minabillah wa malaikatih, dan malaikatnya. Itu malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, yang akan binasa hanya besok ketika yaumul qiyamah. Malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat yang Allah menciptakan mereka hanya dengan ketaatan saja. Tidak memiliki hawa nafsu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Beda dengan kita manusia. Punya hawa nafsu, punya ketaatan. Tapi yang sering menang nopo? Hawa nafsu. Maka manusia itu terjerumus pada suatu keburukan sampai masuk neraka itu disebabkan 3 perkara. Yang pertama karena syubhat. Syubhat itu bingung dalam beragama. Itu syubhat. Bingung ini mau takbir tidak jadi, Allahu Akbar diulang niku syubhat. Bingung juga bersuci, merasa belum suci terus. Sudah cebok ping selawe ini merasa belum suci. Saking khawatirnya, najisnya itu kemana-mana, semua tembok digebyuri. Dirinya setiap masuk kamar mandi. Saking ada najis, ini kena syubhat yang seperti itu. Wudhu ini butuh pinten menit. Panjenengan wudhu 5 menit nyampe mboten? Suwe ini 5 menit. Ada orang wudhu 10 menit, 15 menit. Ngopo niku? Kecahan berarti. Ini kena syubhat yang seperti itu. Itu syubhat dalam perkara agama, ibadah.
Sampai ada subhat itu ragu akan Islam. Oh, tidak boleh kita itu mengucapkan orang kafir. Gitu. Orang mau beragama ya silahkan mau beragama apa saja. Kan di dalam Al-Quran itu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamamu. Ya sudah, terserah mau Nasrani, mau Hindu, mau Yahudi, mau Buddha, terserah. Jangan dikatakan kafir. Ada ulama ketika ditanya seperti itu, sisi lakum dinukum waliyadin itu di surat apa? Surat apa nih? Al-Kafirun. Surat TV Al-Kafirun. Surat artinya orang-orang kafir. Pripun kok tidak boleh mengatakan kafir. Berarti nanti di surat itu diganti niku. Surat apa niku? Orang-orang non muslim. Ya wagu itu kan tadi. Nah, makanya tadi ini subhat yang menyebabkan seseorang itu bisa masuk neraka, terjerumus kepada kesalahan yang fatal. Kemudian bagaimana seseorang itu bisa terjerumus kepada kemaksiatan, pada api neraka? Yang kedua karena syahwat. Syahwat itu bisa karena syahwat makan, syahwat minum, apa-apa dipangan, apa-apa diminum, tidak bisa membedakan mana halal, mana haram. Syahwat yang urusannya mata, semua perempuan pengen dipandang, ratu ranom niku. Bahkan ada orang niku seneng nyawangi wong tua, payah seperti itu. Umur 50 tahun, 20 tahun seneng nyawangi wong tua, enggak boleh. Enggak boleh. Yang muda juga enggak boleh. Bukan berarti si penom itu tidak. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, tundukkan pandangan. Maksudnya tundukkan pandangan itu menjaga pandangan kita. Kalau sudah punya istri, pandanglah istrimu. Gitu. Oh, bosan Ustaz, cari istri lagi. Gitu. Gitu. Apripun melih. Disuwang sawang wis ora menarik nih Ustaz. Cari yang menarik, dihalalkan. Itu bukan bermain yang haram, tidak boleh. Itu syahwat mata, syahwat pendengaran. Senang ngrungokke nyanyi niku. Nek ngrungokke nyanyi iso nangis-nangis, ngrungokke ngaji ra iso nangis. Apripun? Gitu. Ini kan syahwat kuping niku, pendengaran. Syahwat lisan, apa saja diomongkan. Mengumpat, mencaci maki, berdusta, macam-macam nih. Syahwat kemaluan, berzina dan yang lainnya. Syahwat tangan kita, memukul dan macam-macam. Nah, cara yang ketiga, bagaimana setan menjerumuskan diri kita kepada keburukan, yaitu dengan hati, rasa marah, perasaan jiwa kita marah itu kan. Ghadab ini menyebabkan apa? Permusuhan, bisa menyebabkan pertumpahan darah, peperangan, gara-gara apa? Marah. Suami istri marah-marahan pisah, bisa bunuh-bunuhan, anak dengan orang tua, dengan saudara, dengan tetangga, dengan siapa saja, disebabkan apa? Marah. Jadi cara setan menjerumuskan seseorang kepada kejahatan itu bisa dengan subhat, dengan syahwat, dengan marah. Kalau marah ini buat dijadwal. Gitu. Sakit bener. Tadi kalau ngawas ning SD ini Ustaz ini, Bapak, Ibu kalau marah itu dijadwal. Ibu sakit marah dijadwal pripun. Maksudnya kendalikan diri kita kalau marah. Silahkan marah tapi mampu mengendalikan marah kita. Jangan kalap ngomong, kalap tangannya, kalap kakinya, bahaya. Nah ini jadi
Tiga perkara tadi ini yang pasti menjerumuskan manusia. Syahwat, subhat, dan marah yang paling sering tidak kita sadari. Kemudian wa kutubihi, kitab-kitabnya, kitab samawi, wa rusulihi, para nabinya, para rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhir, yakin akan ada hari akhir itu pasti. Kan ada kiamat nih. Dan setelah kiamat, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, kamu meyakini, mengimani takdir Allah, takdir baik, takdir buruk. Tapi orang mukmin semua yang Allah takdirkan, yang Allah tetapkan baginya pasti baik. Dirinya kok diuji keburukan, Allah akan mengampuni dosanya. Diuji kesusahan, sabarlah, Allah akan mengganti kesusahan itu dengan kebaikan. Itu orang mukmin seperti itu. Dirinya diuji dengan yang mudah, menggunakan kemudahan itu untuk ketaatan. Diuji dengan kesusahan, sabar dengan kesusahan itu. Diuji kabeh, dia orang punya harta, diuji dengan istrinya, diuji dengan anaknya, dengan orang tuanya, dengan saudaranya, sabar. Kesehatannya juga diuji, sabar. Seperti Nabi Ayub alaihi salam. Diuji semuanya. Diuji tinggal mati anaknya, kesehatannya, hartanya, diusir. Punya penyakit gatal bau 18 tahun itu kata Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Anbiya. Mania. Ujian yang koyo ngopo rasane? Nah, sabar. Beliaunya berdoa, anni masani yadurru wa anta arhamur rahim. Anni, sesungguhnya diriku ya Allah, masani yadurru, diuji kesusahan seperti ini ya Allah. Wa anta arhamur rahimin, sedangkan dirimu ya Allah, zat yang paling menyayangi, maha penyayang. Berdoa 18 tahun berdoa seperti itu, sabar. Nah, maka kita hidup di dunia ini pasti diuji Allah, bersyukur atau sabar. Seperti itu. Kemudian anil ihsan kita lanjutkan pekan depan. Manten. Akhirnya anil ihsan. Silakan ada pertanyaan. Sekian. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.